Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berdoa dulu. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 49. Monggo. Ayo meneh wa najainakum wa al-adzabi yudabbihuna abna'akum.
Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kemarin itu adalah Allah mengingatkan tentang pemberian nikmat kepada Bani Israel. Sampaikan Muhammad kepada umat Bani Israel yang ada di Madinah. Dia ini sebagai manusia yang paling depan memusuhi agama Allah itu. Karena memang orang Bani Israel itu materialis. Ya. Materialis itu wis kehidupan hanya cuma dunia dan pikiran saja, tidak ada iman. Gitu. Itu materialis. Sampai Tuhan itu kalau tidak bisa dilihat tidak mau mengakui Tuhan. Dia membuat ditinggal oleh Nabi Musa naik ke Gunung Tursina untuk menerima wahyu Allah, 10 perintah Allah. Itu 40 hari juga menciptakan Tuhan. Dibuat dari patung lembu, dari emas itu. Itu begitu, memang materialis. Jadi orang yang materialis tanpa ada keimanannya, itu ya anak buah Yahudi, yang Yahudi. Nah, aku ingatkan itu banyak kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadamu. Mengapa kamu kok tidak bersyukur? Nah, itu. Maka kok niki mestine wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlu wa la hum yunsarun. Wattaqu, dan takutlah olehmu yauman, suatu hari yang pada hari itu tidak dapat membela nafsun, seseorang, an nafsin, atas orang lainnya, syai'a, sedikit pun, wala yuqbalu, dan tidak diterima minha, daripadanya, syafaatun, yaitu syafaat koneksi ono wis iku itu, wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak pula tebusan, wala hum yunsorun, dan tidaklah mereka itu akan ditolong. Jadi tetap kono di neraka ae lek kon gak saiki mulai merubah sikapmu. Mengapa kamu kok tidak bersyukur? Orang Yahudi, sudah banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadamu. Nah, ini ya tuntunan bagi kita. Wis wakeh kenikmatan yang diberikan pada kita. Gak iso kita menghitung nikmati Allah yang diberikan kepada kita itu. Lah lanjutannya ayat, wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Antara lain nikmat yang diberikan orang Yahudi, cerita Muhammad kepada mereka itu, dan ingatlah ketika kami Allah membebaskan kamu dari mana itu, dari cengkeraman Fir'aun. Itu bukan bapakku dulu yang demikian itu. Iya, tapi seandainya masih tetap tidak dibebaskan dari cengkeraman Fir'aun, kamu tidak akan lahir. Karena saat itu pula Fir'aun itu memerintahkan yang lahir bayi laki-laki supaya dibunuh. Nah itu, coba itu ilingo kamu ini pada saat Allah membebaskan kamu, min ali fir'auna, dari keluarga Fir'aun, yasumunakum, yang merasakan kepadamu su'al adab, sejelek-jelek sesaan. Apa sejelek-jelek sesaan? Nah itu yudabbihuna, mereka menyembelih abna'akum, anak lelakimu, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup, tidak dibunuh, nisa'akum, anak perempuanmu, sebab itu dipersiapkan untuk dilecehkan oleh mereka. Wa fi dalikum, dan hal sing koyok ngono iku, siksaan itu, pembebasan itu, balaun, adalah menjadi cobaan, ujian atau pemberian nikmat, mir rabbikum, saka Gusti Allah, azimun, itu yang besar. Nah itu, coba kita lihat lagi ayat ini. Nah, ini coba saya pikir,
di sini menggunakan wa'id anjainakum, ya ada wa'id najainakum, ada najaina, ada anjaina. Nah, di sini wa'id najaina, najaina itu tidak kena bencana. Jadi ono bencana tidak kena. Itu id najainakum. Jadi ono bencana tapi gak kena. Ono sing tidak ada bencana dan apa ya? Ini ya Pak. Koyok umpamane kalau id najainakum itu koyok saiki Semeru itu meledak, terus di Lumajang itu beberapa daerah ono sing gak kena keliwatan, itu apa? Ah itu namanya najainakum. Anjainakum itu namanya anjainakum. Jadi ono Semeru meledos sebelah iku gak kena. Tapi ono sing kenean Semeru kena kabeh di kampung. Ada salah satu orang yang tidak kena. Itu kayak sing ceritane Semeru kan ada rumah yang tidak kena. Ah itu namanya anjaina, najainakum. Ya toh? Najainakum. Nah, ini contohnya apa? Coba pada saat itu Fir'aun ini memerintahkan kepada petugas-petugasnya, siapa yang lahir di saat itu bayi laki-laki anaknya orang Bani Israel yang ada di Mesir, maka hendaknya dibunuh. Nah itu saat itu pula lahirlah Nabi Musa, gitu loh. Di saat itu akhirnya si ibunya itu kerepotan, ya opo iki supaya Nabi Musa iki tidak dibunuh, cek gak konangan karo petugas-petugas Fir'aun ini. Allah mengilhamkan kepada ibunya supaya dilemparkan atau dikenyutno kali Sungai Nil. Itu disebut di dalam surat Al-Qasas ayat ke-7. Al-Qasas itu surat Al-Qasas itu surat ke berapa ya? Surat Al-Qasas itu kalau tidak salah surat ke-28, benar. Nah, itu ayat ke-7. Nah, itu dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa sesudah dia, dan apabila kamu khawatir terhadap Musa itu, maka jatuhkanlah dia ke Sungai Nil. Ya, dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikan kamu dan mengembalikannya kepadamu, anakmu itu kembalikan kepadamu, dan menjadikan salah seorang dari para rasul. Ini itu dijelaskan begitu di dalam surat Al-Qasas. Jadi ini termasuk ono bencana sing koyok ngono diselamatkan. Padahal Nabi Musa itu diasuh di dalam istana si Fir'aun itu sendiri, ya toh? Nah itu. Nah inilah namanya najainakum. Ketika kami membebaskan kamu dari cengkaraman min ali Fir'auna, dari kaum keluarga Fir'aun, su'al azab, sejelek-jelek siksaan itu dibuatkan. Allah yang menciptakan itu sehingga selamat, sehingga kamu bisa lahir seperti ini. Kenapa kamu kok tidak mau tidak mau bersyukur pada Allah? Yudabbihuna, mereka menyembelih anak-anakmu. Bagaimana perasaanmu kalau di hadapanmu anak laki-lakimu ini dibunuh kalau mereka? Ya, wa yastahyuna, dan membiarkan hidup nisaakum, anak perempuanmu. Ya apa perasaanmu? Wa fi dzalikum, itu dibebaskan oleh Allah yang demikian itu. Balaknya itu menjadi cobaan. Nah ini kita lihat, berarti ada cobaan itu dua, Pak. Ada cobaan itu yang menyakitkan, ya toh? Ada cobaan itu dilepaskan dari penyakit itu, dari diberikan kenikmatan. Cobaan itu ono sing dikai sakit, ono sing dikai nikmat bunga. Nah ini kalau sakit kita hendaknya bersabar, kalau diberikan kenikmatan hendaknya bersyukur, itu tuntutannya. Jadi memang penderitaan ini akan memicu kepada seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Tapi cobaan kekayaan kenikmatan ini bisa berakibat orang yang lupa diri kepada kenikmatan itu, maka akan memicu pada dirinya jauh daripada itu, Pak. Ya ini Bani Israel itu diberikan kenikmatan itu malah adoh karo Gusti Allah. Sombongi orang lumbrah-lumbrah. Nah,
Jadi ojo niru lek dikai kenikmatan sing enak iku tambah cedhek karo Gusti Allah. Bersyukurlah. Apa ya mau syukur iku? Syukur itu gunakan kenikmatan itu sesuai dengan tujuane Gusti Allah ngekai kenikmatan iku apa gitu loh. Itu tujuan iku. Ora ojo sombong tambah adoh. Semakin kaya kamu, semakin sehat, semakin enak itu mestinya kamu semakin dekat kepada Allah. Gitu loh. Itu ndaknya itu. Nah ini wa idh faraqna bikumul bakhra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Nah ini lagi, ingatlah idh faraqna, ketika kami pisah, bikum, demi karena kamu, hei Bani Israel, al bakhra yaitu lautan, dipisah, dipecah oleh Allah sehingga kamu dapat masuk melintasi, ya mereka melintasi ketika kamu melarikan diri dari Fir'aun, di uber-uber Fir'aun itu. Fa anjainakum, lalu kami selamatkan kamu dari bahaya tenggelam. Wa aghraqna ala fir'auna, dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun berserta tentaranya. Wa antum tanzurun, sedangkan kamu sendiri menyaksikan pada saat itu. Coba itu Allah yang membimbing itu. Coba sekarang, begitu Nabi Musa itu sudah bisa mengalahkan Fir'aun mengalahkan Fir'aun dengan mukjizat yang diberikan itu, maka dibebaskanlah si orang Bani Israel. Diajak oleh Nabi Musa kembali ke Baitul Maqdis, ke Sinai itu. Nah, itu di Palestina, ke Palestina. Lah itu jalannya itu dari Mesir ke Palestina itu, ke Sinai itu yang paling dekat itu melalui jalan di pinggir Sungai Nil. Itu jumlahnya, jaraknya kira-kira 250 mil. Tapi oleh Allah dibimbing, Musa ojo liwat kono, liwato nang jurusane nang Laut Merah. Padahal Laut Merah itu adoh dan nanti akan buntu itu. Jalan itu buntu. Nah, akhirnya si Nabi Musa itu mengikuti. Di dalam perjalanan itu pun para umat Nabi Musa itu juga bertanya-tanya, yo apa sih Musa itu kok liwat kene? Mestine lek nang Sinai itu lebih dekat dari liwat di Sungai Nil ini, dekat pinggir Sungai Nil itu. Maksudnya akhirnya tahu bahwa keinginan Allah ini ingin menenggelamkan semua itu orang-orang Fir'aun itu akan ditenggelamkan itu. Nah kadang-kadang ini saya kan tadi malam kejadian di Panjen itu, bisa juga itu adalah orang-orang yang sombong diketuk hatinya, wah apa jenenge dukung si apa jenenge, dukungan yang berlebihan itu sampai lupa diri, akhirnya diidek dewe karo koncone, kan begitu tuh. Kaya ndek Mina berapa itu 100 piro? Waduh ya Allah lah, itulah bisa jadi begitu. Nah ini Allah akan mengubur orang Fir'aun itu. Wa antum tanzurun, coba iku pikirin, itu kenikmatan saka Gusti Allah. Nah, kenapa kamu kok tidak bersyukur kepada Allah? Baru ada lagi. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh wa'adna, dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada siapa? Kepada Musa akan bertemu dan akan memberikan 10 perintah Allah itu, 40 lailatan kepada Musa selama 40 malam. Lailah, sempat malam. Janji Allah, dipanggillah Musa itu 40. Ditinggal umat Nabi Musa ini wis kono ndik kene ae, diserahno karo Nabi Harun. Iki aturan umat-umat iki. Aku akan bertemu kepada Allah, dengan Allah. Nah, akan diberikan tuntunan oleh Allah, yaitu 10 perintah Allah itu. Nah, jogon niki ternyata ditinggal karo Nabi Musa iku selama 40 malam. Umat Nabi Musa sing ana Mbak Harun iku dadak gawe patung lembu disembah oleh mereka itu. Padahal mereka itu sudah tahu bahwa pertolongan Allah pada waktu dikejar oleh Fir'aun itu, dia bisa diselamatkan dari air laut itu. Tapi kok begitu, lali hanya cuma beberapa hari saja, itu sudah mulai menyekutukan Allah, membuat patung lembu.
Tsumma takhattumul ijla, lalu kamu ambil anak lembu itu mimba'dihi, sepeninggalannya Nabi Musa, wa antum zalimun, dan kamu adalah orang-orang yang aniaya, keterlaluan kon iku. Padahal diselamatkan di mata mereka itu sendiri itu. Nah, ini Bani Israel itu begitu. Tsumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami maafkan kamu. Allah memaafkan itu. Min ba'di dzalika, setelahnya kamu menyembah berhala itu, patung lembu itu, la'allakum tashkurun, supaya kon iku bersyukur, bisa memperbaiki diri dari perbuatanmu itu. Ya, setelah Nabi Musa turun begitu lo ngamuk Nabi Musa itu sampai Harun Harun dipegang ini jenggoti karo kepalanya itu, dibiukno si apa jenenge, bukan 10 perintah Allah itu apa namanya ya, dibiukno sampai pecah itu, lembaran itu sampai pecah itu, dibiukno saking gregeti. Kenapa Harun kamu kok tidak aku gak ada kemampuan, tak pengen gak kena iki, gak ada kemampuan. Akhirnya si Nabi Musa itu, Harun mengatakan begini, hai Musa, kenapa kamu melakukan, hei anak ibuku, mengapa kamu lakukan seperti ini yang bisa mengakibatkan musuhmu itu senang dengan apa yang kamu lakukan padaku. Akhirnya dilepaskan lagi. Nah, itu diampuni oleh Allah, tapi ada syaratnya. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa kitab, yaitu wal furqan, sebagai pembeda, ya, pemisah, yaitu yang mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, la'allakum tahtadun, agar kamu memperoleh petunjuk dengan kitab itu yang diberikan kepada Musa itu. Mestinya dia senang dengan petunjuk itu. Nah ini loh, mestinya kita itu senang dengan petunjuk Quran ini, mestinya kita senang. Mengapa kok kita mengabaikan saja itu? Yaitu ojo sampai kita itu termakan oleh golongan orang Bani Israel itu. Mestinya senang. Kenapa kamu kok mengingkarinya? Nah, wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl. Bittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa id qala Musa liqaumi, dan ketika Musa berkata kepada kaumnya tentang terkait dengan penyembahan si patung lembu itu, ya qaumi, hai kaumku, innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu karena kamu telah mengambil anak lembu itu, patung lembu itu, fatubu, kamu sembah. Oleh karena itu fatubu, maka bertobatlah kamu ila bariikum, kepada Tuhanmu Allah. Tobat tokon. Caranya bagaimana tobat? Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah dirimu, patenono awakmu. Itu atas perintah Allah. Dan ini tobati orang Bani Israel itu dulu begitu, karena itu kongkon mateni. Tapi dia tidak mau membunuh dirinya sendiri, gak gelem. Akhirnya saudaranya, teman-temannya yang ada itulah yang tidak menyembah itu harus membunuh yang menyembah itu. Itu ada cerita itu malah karena tidak bisa kita ini koncoku dewe itu kati mateni dewe gak iso, akhirnya diberikan mendung kegelapan. Mendung gelap akhirnya pateni, sampai ada yang menceritakan 70.000 manusia dibunuh ya, pada saat itu. Nah itu, faqtulu anfusakum, maka bunuhlah dirimu, dalikum sing koyok mengkono iku, membunuh itu tadi, khairul lakum, lebih baik bagimu, inda bariikum, di sisi Tuhanmu, itu bagus sebenarnya. Wah, jadi begitu. Jadi tobatnya orang Bani Israel dulu itu kon membunuh, sekarang kan enggak. Tobatnya hanya cuma istighfar dan kapok, encik tidak mau melakukan itu. Nah, sekarang mana yang kita dulukan? Kita minta ampun kepada Allah, apakah tobat atau mengikuti? Tobat itu apa sih tobat? Tobat itu kemarin yang saya jelaskan, itu adalah kembali kepada jalan Allah. Itu minta ampun dulu, apakah kembali jalan Allah itu? Ampun dulu. Ini banyak yang kenapa Pak Afid itu kok itu kan profesi saja ya. Seandainya orang-orang Islam, dia mengaku Islam, sholat, tapi korupsi tetap berjalan, nakal tetap berjalan, itu tidak sama saja, tidak sholat itu.
Sebab apa? Sebab orang yang melalui jalannya Allah ini harus mensucikan diri dulu. Kaya dene sak gurunge salat kudu wudu. Itu mestinya begitu. Jadi ikut tinggalkan, harus kamu bertobat kepada Allah. Sucikan, tidak akan kamu berjanji harus tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Barulah menghadap kepada Allah itu. Kon kok gak bersyukur kepada Allah? Mengapa kamu kok tidak mentaati Allah? Nah, fataba alaikum, maka Allah akan menerima tobatmu kalau kamu melakukan itu. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah maha penerima tobat lagi maha penyayang. Nah, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa khadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Wa id qultum, dan ketika kamu berkata, yaitu setelah kamu pergi bersama Musa untuk memohon ampun kepada Allah sebab menyembah patung anak lembu itu, dan telah kamu dengar pula firman-Nya Gusti Allah, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Hai Musa, kami takkan beriman kepadamu sebelum kamu melihat Allah secara terang-terangan. Ini kamu delok niku. Pada saat itu kan bukan orang yang diajak bicara oleh Rasulullah, tetapi nenek moyang mereka. Delok niku. Ya toh? Pada saat itu dia tidak mau diajak untuk kembali bertobat kepada Allah, mau menyembah Allah, dia tidak gelem. Aku tidak akan Musa menyembah Tuhanmu kalau kamu tidak bisa menampakkan, bisa kita lihat dengan mata kepala. Itu maksudnya. Ya Musa lan nu'mina laka hatta narullah jahratan fa qadatum sa'iqah. Hai Musa, kami tak akan beriman kepadamu sebelum kamu melihat Allah secara terang. Fa qadatum sa'iqah, sebab itu kamu disambar petir. Lah ini. Kamu jangankan melihat Allah, melihat matahari saja tidak bisa. Melihat matahari bisa enggak? Itu kan yang dilihat, kita lihat itu sinarnya matahari. Melihat matahari nggak bisa, ya opos bentuk matahari nggak bisa. Nah itu. Akhirnya orang yang mengatakan begitu disambar petir, keluar mati. Ya toh, mati wis. Ya, itu. Mimba'di, setelah kematian, itu summa ba'atsna, setelah itu kami bangkitkan kamu, mimba'di mautikum, setelah kematian kamu, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Jadi maksudnya itu mati bukan mati apa ya? Kayak Nabi Musa melihat Gunung Tur Sina itu, melihat nur Allah ini, akhirnya geblak siuman, apa jenenge? Semaput. Nah, itu bener. Pingsan. Setelah itu dihidupkan lagi oleh Allah. Nah, setelah itu kami bangkitkan kamu, gitu. Kamu hidupkan kembali kamu itu mimba'di mautikum la'allakum tashkurun, setelah kematian kamu agar kamu bersyukur. Pikir niku kenikmatannya diberikan oleh Allah itu. Jadi wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama, dan kami naungi kamu dengan awan, gitu. Wa anzalna 'alaikumul manna, dan kami turunkan kepadamu di padang teh. Nah itu kamu pada waktu ono di padang teh, padang pasir, ya toh, kamu itu panas aleng-aleng dinaungi oleh Allah awan, sehingga kamu gak kepanasan. Coba, ya toh, ono di kono kamu kelaparan, jaluk luwe. Nah, baru anzalna 'alaikumul manna, kami turunkan kepadamu di padang teh itu al manna wassalwa, manna yaitu apa? Madu, seperti madu itu, wasalwa, dan daging burung, koyok burung gemek, ilmen gemek. Nah, setelah itu kulu panganan min thayyibati, itu yang baik. Ma razaqnakum, pemberian rezeki dari Allah yang kami karuniakan kepadamu, pangan. Padahal itu burung itu mau nyedak dhewe lho, Masya Allah. Tapi dipesan karo Gusti Allah, itu disebutkan di dalam surat apa ya? Surat Al-Maidah kalau tidak salah. Ojo disimpen, panganan entekno. Akhirnya dia menyimpan juga, disimpan itu. Wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka menganiaya kami. Kongkon nyimpen itu gak menganiaya Allah.
Walakin kanu anfusahum yadlimun, tetapi mereka menganiaya diri mereka sendiri. Karena apa? Makanan itu ini apa pendidikan? Makanan itu ojo disimpan-simpan suwe-suwe. Kalau kon selamatan akeh itu makanan itu ojo kan disimpan-simpan. Kenapa? Karena mambu. Segeralah habiskan, seketika itu habiskan. Begitulah. Ya toh? Nyoba saiki mari selamatan, ojo wis gak disimpan gawe minggu ngarep. Bosok. Nah itu loh maksudnya tuh begitu. Ojo wis pangan seketika itu kamu olah kamu makan wis. Masya Allah. Loh, inilah orang-orang Bani Israel tuh. Mereka itu memang materialis ya ini, materialis. Jadi wis kedonyan itu. Nah, saiki banyak itu mulanya sampai sekarang ini yang mendirikan pertama kali rentenir itu kan orang Bani Israel itu, orang Yahudi itu ya, bank-bank itu ya ciptaan Yahudi gitu loh, tapi bisa dimodifikasi oleh orang-orang Islam. Bank itu juga perlu juga ya apa transaksi organok bank sen kirim duit kangelan, cuma makan itu bisa juga apa yang diciptakan tuntunan orang Yahudi, orang-orang dulu, orang-orang musyrik itu bisa juga akan diabadikan oleh Allah. Tapi diatur dengan sedemikian rupa. Masa padha karo tawaf sa'i di Baitullah itu asalnya orang-orang musyrik. Ya toh? Sebelum ada itu, sebelum turun perintah untuk tawaf sa'i itu Rasulullah memberikan contoh itu orang musyrik dulu. Ya 7 kali keliling, cuma caranya dia telanjang bulat. Tapi orang Islam tidak, pakai itu dimodifikasi. Nah, mulai di sini ini tuntunan itu memang budaya itu kadang-kadang susah untuk dihilangkan. Cuma ambil hikmahnya, seringkali saya sampaikan itu. Soalnya kalau nyelamati wong mati itu, nyelamati wong mati sedino, rong dino sampai seminggu. Budaya ini walaupun mereka itu sudah tahu bahwa itu tidak ada tuntunannya, tetapi tidak bisa dihilangkan itu. Ya toh? Tidak bisa dihilangkan. Maka di sini seandainya kita ingin berdakwah di situ, ya syukurlah. Kalau tidak mau melakukan itu bagus. Itu bagus, memang tidak ada tuntunannya. Tapi kalau tidak bisa menghilangkan itu, maka ajaklah mereka itu untuk mengikuti itu, tapi nggawa duit. Ya toh, nggawa duit 10.000 setiap tekoper seminggu. Lek wong 200 berarti satu malam dia bisa memberikan 2 juta. Kali 7 hari. Tapi orang kira gelem. Buddha praya wis ora anu jodoh. Nah, mestinya begitu, jadi ojo dibenci, biarkan saja. Biarkan saja. Memang susah Pak, keyakinan yang ada di dalam hati itu untuk dirobot sangat susah. Inilah orang-orang Yahudi itu begitu. Kadung wis jangget dalam hatinya bahwa dia itu adalah pikirannya kenikmatan, kejayaan, kemuliaan tergantung dari keuangan, tergantung dari harta kekayaan. Nah, kalau memang itu yang menjadi tujuanmu, maka tidak akan bisa tercapai. Tidak akan bisa tercapai. Kenapa? Karena tidak ada kepuasan yang mencari kekayaan itu. Tidak ada puas. Wis duwe mobil kepingin duwe mobil bis. Wis duwe bis kepingin duwe pesawat. Terus begitu saja. Nah, mulai sering saya sampaikan, dari kekayaan orang yang kaya itu bukan berarti dia banyak hartanya, bukan. Tapi podo kalau lingkaran itu lingkaran bundar ini 360 derajat, besar lingkaran itu pun juga 360 derajat, besar itu juga 360 derajat. Apa artinya? Kekayaan itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati, bisa dirasakan apa? Kepuasan di dalam kehidupan, itulah namanya kaya. Walaupun dunyamu akeh tapi tidak ada rasa kepuasan, itu belum kaya itu. Mulane akeh wong sing sugih masuk penjara gara-gara itu mang. Banyak orang-orang yang kaya tidak bisa tidur, itu karena begitu. Banyak gitu loh. Dadi jenengan iki lho bala enak blek-sek kaya cara mikir wis. Itulah ya. Ini yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mungkin ada yang perlu tanya, monggo silakan. Shadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.